Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini pertemuan yang ketiga, yaitu tentang ilmu nahwu, ilmu sintaksis atau ilmu morfologi. Untuk itu marilah pembelajaran kali ini kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesabaran, keikhlasan, mudah-mudahan sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk pertemuan kali ini kita menerangkan tentang athof atau kata sambung ya. Jadi kalau kemarin kita menerangkan tentang kata sifat, sekarang kita mencoba membahas tentang huruf-huruf yang digunakan untuk kata sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huruful atfi utawi piro-piro huruf athof, huruf kang kanggo nyambung iku asyaratun 10. Wa ya utawi asyarah iku al-wawu wawu, wal fa'u dan fa, wa summa dan summa, wa au dan au, wa am dan am, wa imma dan imma, wa bal dan bal, wala dan la, walakin dan lakin, wa hatta dan hatta, fi ba'dil mawadhi'i di dalam sebagian beberapa tempat. Jadi fi ba'dil mawadhi'i di sebagian atau di dalam sebagian beberapa tempat. Jadi huruf athof berjumlah 10, yaitu wawu, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, dan hatta dalam sebagian tempat. Kali ini saya tulis 5 dulu ya. Yang pertama, huruf athof wawu. Wawu yang artinya dan ya. Wawu yang artinya adalah dan. Fungsinya limutlakil jam'i, untuk mutlaknya kumpul. Kita pahami dulu ya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a datang. Siapa yang datang? Subjeknya Zaidun Zaid, wa Amrun dan Umar. Wa inilah namanya kata sambung atau huruf athof yang berfungsi berfaedah sebagai mutlaknya kumpul ya. Kalimat atau lafaz yang jatuh sesudah huruf athof dinamakan ma'tuf ya, dinamakan ma'tuf. Kalimat yang jatuh sebelum huruf athof dinamakan ma'tuf alaih istilahnya ya, yang disambungi, yang ini yang lafal yang disambungkan, wawunya, huruf atau wawu adalah penghubungnya.
Jadi pemahaman contoh ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid dan Umar telah datang, ini tidak membahas tentang siapa yang datang duluan. Yang penting antara maktuf alaih dan maktuf datang. Tidak membicarakan tentang siapa yang datang duluan, anak-anak. Jadi wawu berfungsi sebagai limutlakil jam'i mutlaknya kumpul, yakni apa? Antara maktuf dan maktuf alaih datang. Tidak membahas siapa yang datang duluan. Berikutnya fa berfungsi litartibi ma'al itisoli, untuk urut tapi gandeng, ya, urut tapi gandeng. Kita ambil contoh. Ja'a datang sopo Zaidun Zaid, fa Amrun lalu Umar. Ingat antara maktuf dan maktuf alaih. Dalam contoh yang kedua, Zaid datang disusul Umar. Berarti yang datang dulu adalah maktuf alaih. Kemudian setelah Zaid datang diiringi disusul oleh Umar. Berarti yang datang duluan dalam contoh yang kedua adalah maktuf alaih, kemudian disusul maktuf, tapi secara berurutan gandeng. Namanya fa berfungsi litartibi ma'al itisoli, kan, gandeng. Nah, fokus pada fa ini. Fa ini kata sambung fa artinya adalah lalu atau kemudian, tapi waktunya dekat, jaraknya dekat. Ya. Zaid datang kemudian disusul Umar, tapi itisol gandeng berurutan. Yang ketiga, huruf atop yang ketiga adalah summa, yang artinya sama dengan fa, yaitu lalu atau kemudian, cuma ma'al infisol, litartibi ma'al infisol, artinya urut tapi pisah, ya, urut tapi pisah. Perhatikan contoh yang ketiga. Bedakan contoh yang pertama, yang kedua dan ketiga. Ja'a Zaidun, Zaid telah datang, kemudian disusul Umar, tapi menggunakan summa bukan fa. Maka ini antara maktuf alaih dan maktuf jaraknya agak lama, infisol pisah, ya. Dalam ayat Al-Quran kita ambil contoh, ya, wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin al-ayah. Perhatikan ayat Al-Quran, wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin, ya, min nutfatin. Wallahu khalaqakum, dan Allah telah menciptakan kalian semua min turabin, dari debu, summa min nutfatin, kemudian dari air sperma. Perhatikan, Allah menciptakan kalian dari tanah, dari debu dulu. Jarak antara nutfah, proses, ya, pembuatan manusia ini diawali dengan turab, kemudian disusul dengan air sperma, yaitu air sperma bapak dan ibu. Ini Allah menggunakan kata summa bukan fa. Karena apa? Jaraknya ini jauh. Allah tidak berfirman wallahu khalaqakum min turabin famin nutfatin, bukan, tapi summa, berarti jaraknya jauh, infisol pisah. Ini salah satu contoh daripada ayat, bisa dikembangkan sendiri. Yang keempat, huruf atau yang keempat adalah au.
Au ini fungsinya apa anak-anak? Litakhyiri, untuk memilih. Ya. Au berfungsi untuk litakhyir, artinya memilih. Kita ambil contoh. Hud min mali dirhaman au dinaron. Artinya, perhatikan. Hud min mali dirhaman au dinaron. Artinya, ambillah dari hartaku 1 dirham atau 1 dinar. Perhatikan kata atofnya, kata sambungnya adalah au yang artinya litakhyir, memilih. Ambil dari hartaku 1 dirham atau au maknanya atau utawa ya. Atau 1 dinar. Berarti kita disuruh memilih. Kamu dalam contoh ini, kamu disuruh memilih antara ambil 1 dirham atau 1 dinar. Pilih yang mana? Namanya au berfungsi litakhyir. Nah, jadi kita fokus pada kata sambung saja. Nih. Yang kelima, am. Am adalah berfungsi untuk litaksimi. Litaksimi, untuk membagi. Ya, untuk membagi. Ambil contoh, sawaun alayya, sawaun iku podo. Alayya ing ngatasi ingsun. Akumta, ana to ngadeg sira amqaata utawa lungguh sira. Kalau kita terjemahkan, sama saja bagi saya, sama saja bagiku kamu berdiri atau duduk ya. Sama saja bagi saya, baik kamu berdiri atau duduk, tidak ada bedanya. Berarti am ini untuk membagi antara maktuf dan maktuf alaih. Jadi am ini membagi, litaksim ya. Nah, ini untuk pertemuan kali ini saya terangkan 5 saja. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjut yang ke 6 sampai 10. Nah, ini saya buat nazoman. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Maktuf itu ikut pada maktuf alaih. Ini maktuf alaih ya. Maktuf itu ikut pada maktuf alaih. Di dalam i'rabnya tidak boleh noleh bila dengan huruf nasaklah namanya, bila tanpa huruf bayanlah namanya. Untuk masalah yang kita terangkan ini adalah atop nasak, karena menggunakan kata sambung. Untuk atop bayan besok-besok saja ya. Adapun huruf atop itu jumlahnya yaitu 10. Inilah buktinya. Wawun wa faun au wa am wa imma hatta wa bal wala walakin summa kaja'a zaidun summa amrun akrimi zaidan wa amron bil liqa wal mat'ami wa fi'atun lam ya'kulu wa yahduru. Ilmu nafi itu harus ridho guru. Anak-anakku sekalian, dalam bait, dalam nadhoman ini sudah saya tulis, tinggal kamu hafalkan. Dalam contoh kaja azedun summa amrun akrimi, seperti contoh ja'a zaidun summa amrun kemudian Umar.
Contoh yang kedua, akrim Zaidan wa Amron, ini dibaca nasab. Kalau ini dibaca rofa menjadi fa'il, ya. Akrim mulyakanlah Zaidan ing Zaid wa Amron dan ing Umar. Mulyakan Zaid dan Umar dengan cara apa? Biliko, dengan adakan pertemuan, wal mat'ami dan hidangan, jaminan makanan di traktir dan seterusnya. Wafi'atun lam yakulu wa yadhuru, ya. Sekelompok atau golongan mereka tidak makan dan tidak hadir, ini lamnya dibuang, ya. Mereka tidak makan dan tidak hadir. Nah, ini hanya untuk tambahan saja, ya, penyempurna saja. Ilmu nafi itu harus ridho guru. Dah. Sekian, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat ya. Nah, kita akhiri dengan bacaan surat Al-Fatihah. Dan Allah wa iyyakum lima yuhibbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.